Mama gak masak, mama di rumah. Enggak, tiba-tiba diantarnya ke rumah sakit. Mama kena serangan jantung. Bukan di situ, mama di ruang jenazah. Mama tuh ngajarin aku nge-vape. Kedewasaan itu dinilai dari keadaan hidup seseorang, dari perjalanan hidup. Halo, balik lagi di Ngepoin bareng gue Dipa Chandra. Balik lagi juga sama Nadia Holzer. Manggilnya Uti biasanya, tapi sekarang gue manggilnya harusnya Nadia kalau di Nadia. sini. Jadi gue agak gitu ya, gak apa-apa. Jadi lo mau manggil gue Uti apa Nadia? Oh, mungkin kalau kehidupan biasa gitu ya, sebagai teman kita Uti. Gue manggil Uti, tapi kalau di sini Nadia. Nah. Gitu. Oke, Nadia aja ya. Kemarin kita udah bahas soal kisah cintanya Uti yang Nadia yang lumayan. Kita kemarin udah bahas kisah cintanya Uti. Nadia. Uti deh. Uti aja ya. Kisah cintanya Uti yang lumayan udah bukan rumit lagi iya, sih itu udah gila melebihi sih. banget sih apapun. Parah sih, itu udah kayak fuck. Dan sekarang gue mau ngebahas kisah hidupnya Uti. Apakah kisah hidupnya akan lebih pahitnya atau mungkin gue sih berharapnya semoga Uti selalu baik-baik aja, jalani hidup itu, semoga hidupnya tenang-tenang aja, baik-baik aja. Amin. Mungkin yang kalau yang dulu-dulu mah bisa kita lupain kali ya, tapi untuk kedepannya kan gue doain semoga hidupnya lebih tenang lagi, lebih senang lagi, pokoknya better lah dari kemarin. Nah, gue mau tanya nih, Uti sampai sekarang usia kamu udah sekarang berapa? Jalan 20. Jalan 20. Itu pasti kamu udah pernah ngalamin masa-masa terberat dalam hidup kamu. Pasti ada. Nah, dan setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya fase titik terendah mereka, terus juga cara mereka bangkitnya lagi gitu. Nah, kamu pernah gak sih ngerasa ada di titik terendah kamu? Pernah. Saat apa tuh? Saat mama tuh meninggal. Saat mama meninggal. Itu waktu kamu usia berapa? Itu aku kelas 3 SMP. 3 SMP? Iya. Jadi itu aku lagi UN hari pertama. Setelah pulang dari UN itu, pulang sekolah, tiba-tiba aku dijemput. Aku tuh setiap pulang sekolah selalu nanya ke jemputan aku, bilang gini, Mama masak apa? Mama di rumah. Terus aku nanya nih waktu itu, Mama masak apa? Uti lapar. Mama gak masak gitu. Oh, Mama di rumah? Enggak. Oh, Mama di mana? Gak apa-apa, ikut aja dulu gitu. Ya udah ikut. Terus tiba-tiba di grup keluarga pada nge-tag gini, Uti di mana? Gitu. Ya aku bilang lagi jalan nih, mau pulang. Oh ya udah, ntar kabarin. Masalah ini tumben banget pada nanya, kan keluarga tuh jauh-jauh kan. Ini tumben Uti di mana gitu. Nah terus di situ Kak Natali juga lagi perform nyanyi di luar kota, lagi tour. Nah udah gitu kok tiba-tiba diantaranya bukan ke rumah atau bukan ke tempat lain, tapi ini ke rumah sakit. Jadi kamu beneran pulang terus gak dikasih tahu dulu awalnya kemana? Di grup pun gak dikasih tahu ya, gak dikabarin. Ya terus kamu tiba-tiba langsung dibawa ke rumah sakit, terus abis itu gimana? Dikasih tahu dulu, Mama kena serangan jantung langsung. Aku mikir tuh masih mungkin masih kritis atau gimana. Aku langsung mau ke administrasi buat nanya kamar. Terus langsung ditarik. Bukan di situ, Mama di sini, ruang jenazah. Ya Allah. Itu gimana tuh perasaan kamu? Kamu lah abis UN. Abis UN. Paginya tuh sempat minta uang dulu, pamitan dulu. Nah, terus Mama tuh sempat bilang gini, UN-nya semoga lancar ya. Itu kata-kata terakhir dari Mama. Ya. Sebelum itu emang sebelumnya malamnya pergi ke rumah Oma di dekat sini. Rumah Oma, terus di mobil Mama bilang gini, Ti Mama pusing gantian nyetir, pusing banget kata gitu. Udah kayak gitu udah. Oh enggak, sebelum pergi itu, sebelum di mobil, pas di rumah Oma, Mama tuh udah aneh. Jadi ke toilet, misalnya dari toilet deket lah sini ke sini, terus keluar toilet tuh Mama nggak pakai baju. Ngerasa panas gitu ya? Iya, aduh ini panas banget sih gitu. Padahal AC udah nyala, kipas udah nyala. Terus aku bilang,
mah pakai baju dulu, ini pintunya kebuka. Oh iya, mama lupa bilang. Lupa. Ya Allah. Dari situ pulang di mobil, mama bilang mama pusing, aku yang nyetir. Udah di situ pulang, mama langsung tidur kan. Paginya aku minta uang jajan, pamit, mama yang bilang itu semoga UN-nya lancar ya gitu. Iya udah, ya udah hati-hati, udah kayak gitu. Udah dijemput, terus pas aku udah sampai di rumah sakit itu aku nanya awalnya gimana. Mama katanya dadanya sakit, akhirnya dikasih teh. Oke, Katanya kan kalau orang kena serangan jantung tuh nggak boleh dikasih teh, karena teh tuh kan memacu detak jantung. Iya. Cuman Dikasih kan teh karena nggak tahu ya, karena nggak tahu ya. Ya mungkin pikirnya sakit biasa ya teh gitu. Udah gitu udah katanya langsung dibawa ke rumah sakit, masih sadar di ICU. Katanya masih sempat main HP gitu. Nah pas aku udah sampai di ruang jenazah, ya aku gimana ya, bengong, kayak ini benar gak sih? Sampai aku gini, mah udah kelar UN gitu. Iya serius kamu kayak gitu? Iya. Ya Udah kayak gitu udah. Ya udah nangis lama. Akhirnya aku ambil HP mama. Aku buka, baru buka log itu, ternyata mama terakhir tuh ngeliat foto keluarga. Itu sedih banget sih. Sedih banget. Berarti kamu tuh deket banget sama mama? Deket banget. Lu pernah? Gak apa-apa. Kadang tuh kalau ingat-ingat ada rasa bersalahnya sih. Kenapa kamu merasa bersalah? Jadi sebelum mama meninggal, lagi banyak banget masalah. Masalah tuh memang berat banget. Jadi masalahnya tuh aku sama papa tiri pokoknya gitu. Udah gitu udah. Dari masalah itu mama tuh sakit-sakitan, masuk rumah sakit. Yang pertama tuh karena DBD, tipes. Nah itu yang itu kan kedua tuh. Yang ketiga ternyata serangan jantung. Nah aku mikir ini salah Uti nggak ya? Karena masalah ini mama bisa meninggal. Sampai sekarang sih. Kamu ngerasa bersalah? Sampai sekarang. Makanya setiap ke makam mama tuh pasti minta maaf terus maaf gitu. Ya mama kamu pasti bangga sama kamu yang sekarang sih. Susah sih. Kalau itu buat nyembuhinnya tuh susah banget healingnya. Pasti. Tapi kamu ingat ya dulu masa-masa dimana kamu senang-senang bareng mama gitu. Terakhir momen apa tuh yang nggak pernah kamu bisa lupain bareng mama? Ada satu momen yang nggak pernah aku lupain. Mama tuh ngajarin aku nge-vape. Mama yang ngajarin Jadi kamu itu aku nge-vape? tuh kelas 6 SD. Jadi Kak Natali tuh punya vape dulu. Cuman mama pengen coba. Oke. Nah tapi bahan percobaannya tuh aku. Kayak gini, Ti cobain deh ini. Apa ini? Enggak, ini cobain aja. Gimana caranya? Pencet terus kayak tarik napas. Oh ya udah. Batuk? Udah, enggak batuk. Oh, enggak. Enggak batuk ya, udah ciri-ciri bakal jadi vapers gitu. Keren. Terus udah kayak gitu, udah meletek nggak ada yang muncrat nggak? Enggak. Oh ya udah. Ntar mama laporin ke kepala sekolah ya kamu nge-vape gitu. Itu nggak pernah lupa sih yang gitu. Seru, emang sedekat itu ya berarti kamu Deket sama banget. mama? Mama tuh kalau kemana-mana juga. Mama kan dulu bikin kue kering ya kalau ada acara, dan itu laku banget. Jadi kalau mama lagi bikin kue, aku bantu gitu. Atau enggak adonan mentahnya aja aku makan. Ya ampun. Makanya nggak bisa dilupain. Setiap ngelihat loyang dulu, loyangnya mama dulu, pasti nangis. Ingat terus ya. Gitu. Tapi nggak pernah dimimpiin sama mama. Maksudnya kamu selama ini Nggak pernah dimimpiin. Belum ada kemimpian? Oh enggak, ada deh sekali pas papa kandung aku tuh meninggal. Jadi papa kandung aku baru meninggal pas Lebaran kemarin. Nah, nggak lama dari situ aku mimpi kalau mama sama papa tuh ketemu, tapi pegangan tangan, tapi dada-dada ke aku. Itu tuh jam 5 subuh. Jam 5 subuh? Jam 5 subuh aku langsung kebangun. Karena mimpi itu? Karena mimpi itu. Gila, itu langsung nangis dong? Langsung nangis, langsung
ke kamar mandi kayak mah gitu, mah Uti ini kangen banget gitu, maaf gitu. Gila, itu sedih banget sih. Tapi kamu kuat ya sampai sekarang, maksudnya dan selama ini penggantinya mama berarti Natali Kak Natali, Bunda Natali sama Oma Gina. Orang-orang hebat ya. Tapi kamu setelah mama nggak ada, kamu healingnya itu kan pasti susah banget. Aku tuh sempat mau bunuh diri. Serius? Karena kamu merasa bersalahnya Karena itu? merasa bersalah. Jadi dulu ada rumah lantai 2. Aku udah naik ke genteng, mau loncat ke bawah. Untung ada Tasya, Dek. Uti ngapain turun? Ditarik udah. Ya Allah. Sampai segitunya. Sempat Udah pengen pikiran. kabur gitu dari rumah. Karena kepikiran ini salah banget gitu. Ini fatal banget. Enggak, tapi kamu udah jadi orang yang kuat banget sekarang. Sekarang lagi Tasya itu adik kamu ya? Itu kamu gimana dulu? Apa Tasya juga sama? Maksudnya terpukul ya sama kamu atau dia lebih Terpukul sih kuat? pasti, tapi dia lebih tegar sih. Lebih tegar. Karena di situ dia masih kecil banget kan. Jadi ya aku cuma nenangin dia. Iya dia iya gitu. Malah sekarang dia nenangin aku. Ya ampun, keren. Emang yang penting saling support aja ya. Saling support sih. Berarti kamu juga selama ini yang bisa nenangin kamu, yang bisa bikin kamu maksudnya menjadi ada gitu pengganti ibu itu dari Bunda Natali berarti ya? Dari teteh kamu tuh ya? Dari kakak. Keren banget. Makanya makasih banget gitu sama kakak. Walaupun kita beda ayah, tapi kakak tuh tulus banget. Kamu ingat gak pesan dari kakak setelah mungkin bunda mama kamu gak ada? Kakak sih pernah bilang, kakak selalu ada kok. Kakak selalu ada. Walaupun kita beda ayah, tapi kita tuh kayak kandung gitu. Dan selama ini apa yang kamu lakuin untuk kamu bisa bangkit lagi, untuk percaya diri lagi bahwa kayak apapun yang sudah terjadi ya sudah biarkan terjadi, walaupun sulit untuk dilupakan tapi ya itu bagian dari hidupnya kita gitu kan. Kita pasti akan merasakan kehilangan suatu saat nanti gitu. Pasti. Itu gimana tuh kamu healingnya? Aku sih healingnya gimana ya, cuma berpikir hidup tuh terus berjalan. Aku harus banggain kakak yang udah ngurus aku, bisa ngehidupin adik ke depannya, karena kan nggak bisa kan Natali terus-terusan. Tujuan aku tuh ngebanggain kakak, Mami Gina, Tasya gitu. Wah, keren banget. Jadi sosok yang kuat. Sekarang udah pemikirannya aja udah mau kayak gak mau ngerepotin kakaknya. Dan sekarang berarti kamu kan lagi kuliah. Cita-cita kamu apa sebenarnya? Sebenarnya aku tuh pengen punya perusahaan gitu, makanya aku ambil manajemen. Aku tuh pengen punya kantor. Dulu tuh aku pengen banget jadi HRD. Karena itu kan bisa baca pikiran orang, sifat orang. Dari cara nulisnya juga bisa kelihatan gitu. Dan sekarang ya udah berarti kamu beneran baru kuliah, dan semoga ya bener suatu saat nanti kamu bisa jadi seorang HRD dan punya perusahaan sendiri. Amin. Bisa ngebanggain Bunda Natali gitu. Dan tapi Bunda udah tahu ini kamu cita-cita kamu jadi HRD? Tahu. Support banget pasti. Support banget. Nah, pasti banyak banget sih ngedoain Uti. Maksudnya Uti yang aku juga belum terlalu lama kenal Uti, cuman yang aku tahu Uti adalah orang yang kuat, orang yang selalu senyum, ramah. Walaupun kita nggak pernah tahu ya orang yang ramah, yang senyum ke orang banyak itu bukan berarti mereka yang selalu senang dalam hidupnya, bukan berarti mereka yang selalu bahagia. Kita nggak tahu juga dalamnya kayak gimana. Dan semua orang punya sisi rapuhnya sendiri lah. Pasti sekuat apapun orang kelihatannya, pasti mereka punya sisi ya rapuhnya sendiri gitu. Dan Uti ini salah satu orang yang terlihat kuat, tapi ternyata ya kita sama gitu lah. Semua orang sama punya masalahnya sendiri dan bisa jinak, bisa takluk dengan ceritanya sendiri. Punya perjalanan hidup masing-masing. Nah, itu dia. Terus aku mikir
kedewasaan itu bukan dinilai dari umur, tapi dari keadaan hidup seseorang, dari perjalanan hidup gitu. Dan pemikiran Uti udah sangat dewasa. Kayak aku kalah sih Uti. Dari usia Uti yang sekarang ini kayak, tapi ya balik lagi, semua orang kan perjalanan hidupnya beda-beda ya. Perjalanan hidup beda-beda, garis hidup orang kan beda-beda. Iya benar banget. Ada yang paling buruk, ada yang biasa aja, ada yang lempeng-lempeng aja gitu. Nah itu dia, bahkan kadang orang ngelihat orang lain kadang hanya dari sisi bahagianya aja. Nah, kita iri nih, gue iri nih sama lo lebih gini, lo lebih gitu. Tapi mereka nggak tahu banyak proses yang kita sih, jalan. banyak yang ngomong kayak gitu, kayak Nat lo enak banget. Ya aku sih cuman enggak sih, biasa aja gitu. Kadang depan teman-teman juga paling happy, kayak bikin lucu, padahal sengaja gitu, biar orang-orang tuh nggak tahu kalau aku nih punya sedih gitu. Iya. Wahai aku, kuatkan dirimu. Thank you banget Uti udah mau ditanya, udah dibikin nangis banget ya. Jadi aduh, bawa lagi deh tuh yang kemarin. Tapi kamu punya gak sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang sedang mengalami kondisi yang serupa sama Uti yang kemarin gitu? Intinya sih hidup kan terus berjalan, nikmatin aja hidup, bawa enjoy. Gak boleh sering sedih sih, healing itu terbaik banget. Ya gak tahu proses kalian gimana, pokoknya jalanin aja hidup, ikhlasin. Yang penting ikhlas, kunci pertama itu ikhlas sebenarnya. Karena kalau misalnya nggak bisa ikhlas, kalian nggak akan bisa damai sama diri kalian. Bener banget. Sama kayak Uti yang sebelumnya nyalain diri sendiri ya kan atas apa yang terjadi, tapi balik lagi itu semua memang sudah takdir, sudah jalan dari Tuhan semuanya juga. Dan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk hidup yang memang Tuhan beri kita kehidupan, beri kita kisah juga, kita hanya perlu menjalankan itu kan. Kita belajar, berproses dan berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Sabar, terus evaluasi diri, ikhlas dan sebagainya. Oke, thank you banget Uti. Thank you banget juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga mampir ke Instagram Uti, Nadia Holzer dan Diva Channel. Thank you, bye.